pernahkah aplikasi kamu nge-crash dan kamu nggak tahu kenapa? Nah, dengan Sentry kamu bisa menemukan dan memperbaiki bug jadi jauh lebih mudah. Nah, di sini saya contohnya punya sebuah aplikasi sederhana yang mana kalau saya coba bikin tes error gitu ya, saya klik, di sini akan terjadi error, ya. Nah, error ini bakal di-capture oleh sebuah platform yang bernama Sentry.io. Nah, ini contohnya, di sini bakal tampil ya, isu yang muncul, dan kalau kita cek detailnya, nah, di sini kita akan dapat rincian dari error yang terjadi ya. Misalnya kita bisa tracing error ini terjadi di bagian SRC, pages, out, login, basic ya. Nah, ini on click ya. Jadi ketika ngeklik di halaman routingan out, login. Nah, di sini ada detailnya. Misalnya kita bisa cek ya untuk usernya. Nah, ini usernya adalah yang ngeklik ya, yang bikin error adalah dari IP 104.28.159.127 ya. Ini contohnya dalam waktu 3 menit yang lalu. Ini ada hal-hal lain kalau misalnya kita pengen ngecek, misalnya di bagian replay. Nah, ini cuman nggak tampil ya, tapi biasanya dia bakal muncul, contohnya kita nanti ada animasi untuk ngeklik button dan lain-lain ya. Ini cuman kebetulan nggak ada gitu. Nah, gimana sih buatnya? Nah, untuk buatnya pertama-tama teman-teman bisa ke halaman tab project, kemudian kita bisa create project pertama kita. Di sini kita create project. Nah, kemudian kalian pilih stack yang pengen kalian gunakan. Di sini saya menggunakan yang namanya project React ya, seperti ini. Nah, untuk ini kita pilih bebas saja atau kita setting default aja, kemudian kita namakan projectnya misalnya circle project seperti itu ya. Kemudian kita pilih timnya, kalau mau pilih timnya, kalau tidak kita tinggal create project. Nah, kalau sudah di sini tinggal teman-teman isikan aja yang pengen install save Sentry React ya. Kita install dulu, kemudian kita instalkan di frontend kita. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita tinggal masangkan sebuah script yang sudah disediakan, tinggal kita klik copy saja. Nah, di sini saya akan coba buat file terpisah supaya nanti lebih enak dipakai gitu ya. Nanti kita buat aja instrument.ts, lalu saya pengen pastekan di sini untuk code-nya. Nah, untuk ini kita nggak akan pakai ya, karena kita udah punya render app-nya di sini ya. Nah, ini kita bisa hilangkan saja. Nah, kemudian ini tinggal nantinya kita panggil di halaman file main.ts kita. Jadi kita tinggal import aja, import. Kemudian instrumen test. Nah, udah. Nah, kalau udah kita setting, sekarang saatnya kita jalankan perintah source map ya. Jadi source map ini adalah digunakan untuk nantinya hasil build kita bisa menggunakan error logging dari si Sentry ya. Nah, ini tinggal kita jalankan aja mengikut dari si perintahnya. Nah, ini kita bisa yes saja sebenarnya ya. Kita tinggal yes, kemudian ini sentrisasi yes. Oke, apakah kamu punya Sentry account? Kalau belum, teman-teman bisa pilih no ya. Ini kalau saya udah, ini dia bakal dibukakan secara otomatis ke halaman autentikasi kita ya. Oke, nah apabila sudah terautentikasi, sekarang kita bisa memilih project yang akan kita gunakan di Sentry kita. Nah, misalnya kita pilih yang project tadi yang udah kita bikin, yaitu Circle Dash Project, kita enter. Nah, karena kita menggunakan Vite, maka kita akan memilih yang Vite juga. Kita enter. Nah, di sini akan secara otomatis menginstal Sentry Fit Plugin ya. Kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita pilih yes saja, nggak apa-apa, lalu kita pilih yes lagi. Nah, udah selesai. Nah, kita akan coba sekarang untuk bikin dummy error ya, supaya ngetes apakah sudah jalan terkait dari si error trackingnya. Nah, di sini kita misalnya akan buat sebuah error dummy. Saya akan buat di halaman login saja, supaya mudah. Contohnya saya buat button biasa, gitu ya, button. Kemudian saya namakan ini error bro, gitu ya. Nah, ketika di on click, saya pengen throw sebuah error. Throw new error. Lalu misalkan ini ada error. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan si aplikasi React kita. Kita buka. Nah, sekarang kita coba untuk errornya apakah berhasil untuk di-capture oleh si Sentry. Coba kita klik. Nah, di sini akan ada error ya, secara front-end atau client. Nah, sekarang kita lihat apakah dia berhasil di-capture oleh si Sentry. Nah, kita lihat di bagian issue. Kemudian kita pilih project yang tadi kita gunakan. Dalam hal ini adalah Circle Project ya. Klik. Nah, ini kalian lihat, di sini udah ke tracking dari error yang tadi kita buat. Nah, coba kita buka ya.
Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada reply-nya untuk hal ini. Nah, ini ada yang bagian paling keren. Kalau misal kalian buka, nah, di sini bakal kelihatan ya, nih, contoh dari errornya. Di sini bakal ke tracking, tuh ya, seperti ini. Diklik, nah dia ternyata menyebabkan error. Jadi ini memudahkan kita banget untuk melakukan yang namanya error tracking ya, teman-teman ya. Seperti itu. C'est pas parce que là, qu'elle fait ça. Je vois, à cause de